Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ya nabi'ul ulumi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ayyam. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari, Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Pada pertemuan ke-6 ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka thumma ila hadratil imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Bukhari. Al-Fatihah. Thumma ila hadratil imami Abi Abdullah Muhammad bin ila hadratin al-imam al-hafidh Abi Muhammad Abdullah Sa'd bin Sa'id ibn Abi Jamrah al-Azadi al-Andalusi. Al-Fatihah. Thumma ila jami'i muallifil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami'i man ajazana ilal muntaha. Sayyidillahil Fatihah. Thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa liman istama'na hahuna bisababihil Fatihah. Sampai halaman berapa? Di hadis ke-11. Oh, 15 ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata zaujan Nabi. Hadis diceritakan an Aisyata dari Sayyidah Aisyah zaujan Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau dalam bahasa Arab ada istilah zauj sama zaujah, sebenarnya sama. Orang Arab kalau manggil suami istri ya zauj. Kalau ingin mengikuti yang zaujah
Hari ada tamu atau di belakangnya jadi istri. Karena beliau la tasma'u, la tidak tasma'u mendengar, say'an sesuatu, la ta'rifuhu, la yang tidak ta'rifuhu beliau pahami, illa kecuali rojaat kembali menanyakan kepada Nabi fihi pada sesuatu, hatta sampai ta'rifahu beliau paham, wa anna nabiyya dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man barang siapa husiba yang dihisab, udziba maka dia akan disiksa, qala berkata siapa Aisyatu Sayyidah Aisyah, fakultu maka aku bertanya pada Nabi, awalaisa bukanlah atau bukankah yaqulu berfirman, siapa Allah Ta'ala fasaufa yuhasabu hisaban yasira, fasaufa kelak dia akan yuhasabu dihisab, hisaban dengan hisab, yasira yang ringan. Faqala berkata Sayyidah Aisyah, innama sesungguhnya biru-biru faqala bersabda Nabi, faqolanya itu bersabda Nabi, faqala bersabda Nabi, innama sesungguhnya dzalika itu al-ardu perlihatan amal
Walakin dan tetapi, man barang siapa yukisa yang akan dimintai keterangan al-hisabah, hisabnya, yahlik maka dia celaka. Oke, hadis yang ke-15 ini tentang hisab. Ya, hisab itu perhitungan amal nanti di akhirat. Sebelum masuk ke akhirat, kita akan berhenti di satu marhalah atau stasiun namanya alam barzah. Nah, di alam barzah ini kita nanti akan diinterogasi oleh panitia namanya malaikat. Nah, di sini Nabi menjelaskan man husiba unziba, barang siapa yang dipanggil untuk dihisab, ini nanti dia akan diazab. Sebagaimana yang dijelaskan, ketika di padang mahsyar nanti orang berkumpul, itu kan orang mulai menerima rapornya masing-masing, raport hidupnya masing-masing. Kalau mereka menerima raport itu dari tangan kanannya, berarti alamat akan menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau rapotnya diterima dari tangan kiri, dia akan celaka. Walaupun orang itu selama di dunia amalnya banyak, kemudian ketika dihisab dan diinterogasi itu, manusia ada yang protes kepada Allah. Karena apa? Ternyata rapor kehidupannya selama hidup di dunia adalah kosong. Ya Allah, mana sholat saya? Kok tidak ada ini nilainya sholat saya di rapor saya? Ya Allah, mana sedekah saya? Ini kok tidak ada catatan sedekah saya? Ya Allah, mana amal ini saya, itu saya, kok semuanya tidak ada. Maka Allah menjawab, dulu ketika kamu sholat itu bukan karena liwajhillah, bukan karena memandang wajahnya Allah. Kamu dulu sholatmu adalah karena yang imami kepala dinasmu, kamu ikut sholat. Kalau bukan kepala dinas yang imami, kamu gak ikut sholat. Kalau yang imami itu ada mertuamu, kamu ikut sholat. Kalau enggak, kamu juga gak sholat. Maka di situ tidak mungkin kamu ada isinya raportmu itu. Kedua, orang bertanya, mana sedekah saya? Saya kan ahli sedekah ketika di dunia. Kata Allah, kamu di dunia memang tampak zahirmu, lahirmu adalah ahli sedekah. Ternyata sedekahmu bukan karena aku, tapi karena yang lain. Kamu menyantuni orang lain, membantu orang lain. Sedekahmu bukan karena aku, tapi karena supaya orang lain kamu baiki. Nah, kemudian orang itu nanti biar segan sama kamu, sungkan. Nah, supaya orang itu sudah kena jasa kamu, kemudian kamu yang pertama kamu ucapkan, saya minta tolong ya. Nah, kedua minta tolong, ketiga minta tolong, ketiganya kamu mulai menyuruh orang. Nah, dengan kamu beri sedekah supaya orang itu tunduk sama kamu, terus kamu perintah-perintah seenaknya karena sudah kamu berikan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu bukan karena Allah tapi karena kepentinganmu.
Ini yang disampaikan Allah nanti kepada hamba-hambanya ketika dihisab. Makanya hisabnya bisa kosong, kita bisa bangkrut di akhirat. Ya Allah, mana zikir saya? Dulu katanya waktu saya ngaji, orang yang diselamatkan itu yang zikir la ilaha illallah karena ikhlas. Ya, kamu zikir kepadaku bukan karena ikhlas, tapi karena popularitas. Ya, kamu duduk di majelis zikir bukan zikir yang karena Allah. Ini yang dimaksud nanti di alam barzakh. Kemudian kita akan diinterogasi oleh petugas di sana. Ya. Ditanya, kamu dulu beramal, amal yang kamu gunakan uang dari mana? Kamu dulu setiap Ramadan ngaji, kamu lillahi ta'ala enggak? Kamu menyantuni fakir miskin lillahi ta'ala enggak? Jadi ini nanti juga akan jadi bahan pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat kepada kita di alam barzakh. Karena kita diingatkan oleh Nabi jangan sok pamer ibadah. Kita hafal Al-Quran, ya, puasa Senin Kemis tidak pernah telat, puasa Ayyamul Bid juga tidak pernah telat. Anaknya semuanya dikirim di pesantren, ya, istrinya menggunakan cadar, menggunakan baju yang syar'i, ya, suami juga menggunakan baju yang syar'i, seakan-akan semuanya sudah memenuhi syariatnya Allah. Tapi ternyata orang tersebut tidak pernah baik pada orang tuanya. Orang tuanya ditinggalkan begitu saja. Dia kalau makan di rumah makan habisnya ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi orang tuanya setiap bulan hanya dikirim uang cuman 500.000. Nah, kalau menyantuni orang tua rasanya eman. Tapi kalau makan di rumah makan yang mewah-mewah, selfie-selfie tidak eman. Maka amal ibadah kita seperti itu akan hilang dengan sendirinya dari catatan rapor amal kita nanti di akhirat. Maka Nabi cara, kalau bahasa Jawa ini niteni umatnya, mana umatku, mana umatku. Ternyata di dunia dia juga wudhunya gak sempurna, sehingga tidak tampaklah cahaya wudhu, sehingga Nabi juga gak bisa niteni dia umatnya atau bukan, sehingga Nabi pun tidak bisa memberikan syafaat di akhirat. Kita lanjutkan ke hadis 16. An Abi Musa, hadis diriwayatkan dari Abu Musa. Qala berkata, Ja'a telah datang siapa rajulun, seorang laki-laki, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah, ma apa al qitalu, perang fi sabilillahi, di jalan Allah.
Jadi ya Rasulullah, apa itu perang di jalan Allah? Ma apa al-qitalu perang? Ya, fisabilillah di jalan Allah. Fa inna karena akhadana salah seorang di antara kami yuqatilu berperang ghadaban karena marah wa yuqatilu dan berperang hamiyatan karena semangat, ya, saking semangatnya. Farofa'a kemudian beliau mengangkat ilaihi kepada seorang tersebut, ada orang tersebut, roksahu kepala beliau, qala berkata perawi, ya, berkata perawi hadis, wama rofa'a, wama dan tidak rofa'a beliau mengangkat, ya, ilaihi kepada seorang laki-laki tersebut, roksahu kepalanya, nya kembali pada Nabi, illa melainkan annahu orang yang bertanya karena dia iman sambil berdiri. Jadi diceritakan oleh perawi, ya, dongaknya kepala Nabi ini melihat ke atas, bukan karena ke atas, karena orang yang bertanya tadi bertanya sambil berdiri di sebelahnya Nabi. Ya. Faqala, Nabi menjawab, ya, atau beliau menjawab, man barang siapa qatala berperang litakununa karena kalimatullahi, kalimat Allah, iyal ulya, iya karena al-ulya ditinggikan atau diluhurkan, fahuwa maka dia perang fi sabilillahi di jalan Allah. Jadi saya jelaskan dulu, ini pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi dan bertanya, ya Rasul, apa sih yang dinamakan perang fisabilillah? Orang itu kan sekarang dikit-dikit hijrah, hijrah fisabilillah, bukan perang lagi sekarang hijrah, sampai ada komunitas hijrah. Jadi ini yang dimaksud oleh Nabi, karena pertanyaan orang ini perang fisabilillah, fisabilillah di jalan Allah. Karena kata Nabi, yang dimaksud perang di jalan Allah adalah perang karena meninggikan atau meluhurkan kalimat Allah. Jangan sampai agama ini dinodai, ya, agama ini direndahkan atau dinistakan. Nah, di dalamnya orang
perang fisabilillah ini kan karena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, orang itu mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau dia sendiri tidak paham ma'ruf itu apa, munkar itu apa, ya, nanti ya gak akan berhasil dia perang fisabilillah. Ini kan disebutkan karena marah, ya, perang itu karena marah atau karena saking semangatnya. Kalau kita analogikan dengan keadaan zaman sekarang, di perkotaan itu kan luar biasa, ya. Musim Ramadan, kalau ada yang namanya warung-warung buka di sweeping, katanya itu perang fisabilillah, amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai yang punya warung ketakutan karena nanti di sweeping. Nah, itu namanya orang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia sendiri tidak paham apa yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dulu pernah ada satu kisah, ya, seorang raja khalifah namanya Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun, itu dimarahi oleh seorang kiai yang pokoknya yang kasar. Dimarahi oleh kiai yang pokoknya keras lah, kalau seperti di kampung kita. Kata kiai tadi kepada Khalifah Al-Ma'mun, "Wahai Khalifah, kamu tahu ini bulan Ramadan, kenapa nggak kamu perintahkan orang-orang untuk menutup warungnya? Itu orang-orang yang makan itu tidak menghormati orang yang sedang puasa." Pokoknya Khalifah Al-Ma'mun dicaci maki luar biasa, ya kan? Akhirnya Khalifah Al-Ma'mun hanya tersenyum-senyum saja. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun mengatakan kepada seorang kiai yang sangat keras tadi, ya mungkin ya belum sampai radikal, "Wahai Pak Yai, sejelek-jelek saya dan sesombong-sombong saya tidak akan mengalahkan sombongnya Fir'aun, ya. Tetapi sengalim-ngalimnya engkau tidak akan mengalahkan alimnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun saja ketika ngomong dengan Fir'aun itu masih menggunakan kalimatun layyinah. Jadi kalimat yang bahasanya halus dan tidak menyakitkan. Nah, ini walaupun orang yang bersemangat, tapi kalau etika pada ajaran amar ma'ruf nahi mungkar tidak digunakan, ya tidak akan sampai. Karena ikut pengajian yang mingguan, ya, saking semangatnya didoktrin dalam pengajian itu langsung semangat. Wah, ini bulan puasa, harus menghormati orang puasa. Kalau mereka nggak mau tutup, kita sweeping saja. Nyweeping orang jualan di bulan puasa itu namanya memerintahkan amar ma'ruf tapi tidak paham dengan amar ma'ruf. Contohnya amar ma'ruf yang dilakukan seorang pemimpin di bulan Ramadan, lokalisasi harus tutup. Kalau menurut saya ya Ramadan nggak perlu tutup, lokalisasi biarkan buka saja. Ya, orang warung ya nggak usah ditutup, biarin aja suruh buka. Kenapa begitu? Kalau kita memahami perintahnya Allah di dalam perintah puasa, itu kan Allah dawuhnya begini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintahnya yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun. Ya, kalau orang Islam itu banyaklah, seperti di kita ini kan mayoritas Islam, tapi tidak semua orang Islam di Indonesia itu paham dengan keislamannya. Kemudian Allah mengatakan kutiba alaikum, bukan mujiba alaikum, juga bukan furido alaikum. Kutiba itu berasal dari kata kataba yaktubu kitaban atau kutiba yaktubu. Jadi kalau kutiba itu wajibnya karena ada perintah tertulis bagi orang-orang yang sudah beriman. Kalau nggak beriman, ya nggak ada perintah. Makanya yang wajib menghormati itu orang yang puasa menghormati orang yang tidak puasa. Jangan menyuepek warung. Dengan yang puasa menghormati orang-orang yang tidak puasa. Alhamdulillah dalam kondisi begini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah, kemampuan masih bisa berpuasa. Ternyata mereka tidak mampu puasa. Dan di Islam pun tidak diwajibkan semuanya orang wajib puasa. Contohnya pekerja keras, kuli bangunan, ya kuli panggul, manol itu gak wajib puasa. Tetapi imam madhab seperti Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki mengatakan begini, iya kamu memang orang yang kategorinya tidak wajib puasa, tapi kamu kalau malam sahur, habis itu niat puasa. Dan nanti kalau kamu pagi bekerja, siang gak mampu ya, karena kamu gak kuat, karena lapar, kamu boleh mokel. Bukan karena tergolong orang yang diringankan boleh tidak puasa. Terus pagi-pagi lu ditanya, loh kok gak puasa kan? Loh aku kan kategori manol, nanti manol gak wajib poso ya. Nah, tapi gak boleh begitu mindsetnya. Mindsetnya tetap diniati puasa. Kalau sudah bekerja dromos keringetan gak mampu, barulah boleh mokel. Itu yang namanya kutiba alaikumusiyam. Nah inilah yang namanya amar ma'ruf di bulan puasa. Makanya ya kita kalau merujuk kepada hadisnya Nabi ini, kita jangan memahami perang fisabilillah terus angkat pedang, angkat senjata ya. Kita mendirikan, menjunjung tinggi kalimat Allah saja itu sudah namanya perang fisabilillah. Saya lanjutkan ke hadis berikutnya. An Abbad bin Tamimin. Hadis diriwayatkan dari Abbad bin Tamim. An ammihi, dari pamannya. Sukia, telah diajukan ila Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu, seorang laki-laki, alladzi, yang yukhayyalu, seakan-akan yukhayyalu ilaihi, seakan-akan ya, laki-laki tadi
bahwa dia yajidu mendapatkan atau mengalami asyai'a sesuatu fi sholati dalam sholatnya. Faqala bersabda Nabi, la janganlah yang takilu pindah atau la janganlah yang sorif pergi hatta hingga yasma'u kamu mendengarkan sautan suara atau yajida mencium rihan baunya. Nah, ini ada kisah orang diadukan pada Nabi ya, ketika sholat itu sebenarnya kan orang ini tidak khusyuk ya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, nggak selesai Allah Akbar. Nah, kita kan mungkin sering menyaksikan orang sholat angkat tangan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar sampai imam itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmumnya amin Allah, baru dia Allah Akbar ya. Ini kata Nabi, kalau kamu sering mendengar ya, merasakan sesuatu di dalam sholat, maka kamu jangan pindah ya, dan juga jangan pergi sampai kamu betul-betul mendengarkan yasma'u sautan, kamu mendengarkan sautan suara yang betul-betul suara di telinga. Kemudian kalau ada baunya, entah bau wangi, bau hanyir dan lain sebagainya, barulah boleh pindah. Nah, itu yang menggoda di dalam hati kita supaya kita nggak khusyuk. Nanti kalau sering tergoda begitu diikuti saja alurnya, akhirnya kita jadi orang was-was. Was-was dalam hidup, juga was-was di dalam sholat, dalam ibadah yang lain. Kita lanjutkan. An Abi Qatadah, hadis diriwayatkan dari Abi Qatadah, dari Abi Qatadah. Adin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa beliau qala, bersabda, jika bala, buang air kecil, siapa ahadukum di antara kalian, salah seorang di antara kalian, fala, maka janganlah ya'khudhanna, memegang dzakarohu, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wala, dan jangan pula
yastanji cebok, biyaminihi dengan tangan kanannya, wala dan jangan pula yatanafas bernafas fil ina'i dalam wadah. Ini sabdanya Nabi dan pesannya Nabi kepada kita kaum laki-laki. Kalau sedang buang air kecil, ya, tangan kanan jangan digunakan memegang kemaluan, gunakan tangan kiri. Kemudian juga jangan cebok dengan tangan kanan, gunakan tangan kiri. Kemudian jangan bernafas di wadah, termasuk jangan meniup-niup makanan dan minuman. Contohnya kalau pagi-pagi minum kopi, dituang ke lepek, terus panas, disebuli dikit-dikit, terus diseruput-seruput, itu kan enak. Tapi itu dilarang oleh Nabi. Terus ini ada mbah kumnya, mbah utinya, dulang putune, makanannya ini masih panas terus disebuli. Ini tidak boleh, oleh Nabi tidak boleh. Kalau mau mendinginkan makanan minuman, dinginkan dulu baru dimakan, baru diminum, nggak boleh disebuli. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi, kenapa kok nggak boleh ditiup-tiup itu makanan minuman? Ternyata diteliti oleh orang ahli kimia, ya, ahli farmasi, kedokteran. Memang nafas kita ini mengandung gas yang beracun. Jadi ketika meniup-niup makanan itu ada gasnya, makanya jangan dimakan biar gak keracunan. Jadi ini pesannya Nabi, makanan minuman tidak boleh ditiup, juga ke wadah tempat kita wudhu disebuli, itu juga nggak boleh. Mungkin ada pertanyaan? Dari beberapa hadis ini ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabiyyi. An Abi Hurairah, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna bahwa rajulan, seorang laki-laki, ro'a, melihat, kalban, anjing, yakulu, menjilat-jilat, atharo, pasir, minal atoshi, yang basah, fa'akhodha, maka mengambil siapa rojulu, laki-laki itu, khuffahu, mujahnya, faja'ala, maka dia menjadikan
Yaghrifu, untuk menciduk air. Lahu, untuk anjing. Bihi, dengan mujah. Hatta, sehingga arwahu, anjing itu minum dengan kenyang. Fasyakarallahu, lalu berterima kasih siapa Allah lahu, padanya. Fa'adkhalahu, maka Allah memasukkan dia al-jannata, ke surga. Jadi walaupun anjing itu binatang yang diharamkan, juga najis ya. Tapi ternyata ada orang laki-laki ya, ketika melihat anjing kelaparan, kehausan, dia melepas mujahnya. Khauf, kalau kita belajar ilmu fikih, melepas mujahnya itu terus dipakai mengambil air, kemudian airnya diminumkan ke anjing itu sampai anjing itu merasa kenyang. Nah, terus anjing itu pergi. Kemudian Allah berterima kasih pada orang itu karena ibadah sosialnya luar biasa tinggi daripada ibadah ritualnya. Kemudian Allah berterima kasih kepada orang tadi. Orang tadi dimasukkan ke surga. Ngasih minum anjing aja dimasukkan ke surga, apalagi ngasih minum temannya, tetangganya yang fakir dan miskin, malah dimasukkan surga berkali-kali. Ini kisah inspiratif dari Nabi. Kita ngasih minum anjing saja dimasukkan surga ke Allah. Bagaimana kalau ngasih minum anak yatim, fakir miskin dan sebagainya? Tentunya juga akan dimasukkan ke surga juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu sementara. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh iya boleh. Berapa Pak mundur? Ya. Ya. Oh iya. Ya. Jadi ketika wahyu turun ya, Nabi Muhammad mondar-mandir ke Gua Hira itu selama 26 kali ya, 26 kali, bukan 40 kali, 26 kali. Dikisahkan dari yang lain bahwa memang ada suara-suara ketika Nabi pertama berada di Gua Hira ya. Maka yang ditakutkan Nabi itu bukan sosoknya, tapi suara itu keluar dari diri Nabi, dari hati Nabi. Kalau orang sekarang menyebut suara-suara imajiner, yang kayak tadi yang dijelaskan ketika kita sholat, ketika kita wudhu, ada suara-suara, itulah namanya suara-suara imajiner. Jadi memang itu yang ditakutkan oleh Nabi terhadap suara-suara imajiner, bukan yang lain, bukan sosok yang mendatangi Nabi. Jadi gitu ceritanya.
Terus yang ditanyakan spesifiknya apanya? Oh ya. Ya. Makanya ya, kita yang sudah ngaji tasawuf itu kan dihadapkan dengan suara-suara imajiner ketika kita zikir wirid ya. Yang belum menjalankan puasa zikir wirid ya gak akan tahu mana ini suara imajiner atau mana suara al-haq ya. Makanya setelah Nabi ya, setelah periode Nabi, contohnya kalau saya mengajarkan kepada orang yang ngaji sama saya zikir wirid, maka pertama santri itu atau jamaah itu ketika zikir wirid harus memahami makna fana. Fana yang pertama adalah fana fisyekh ya, menyatu dengan gurunya supaya suara-suara imajiner itu tidak mengganggu. Syaratnya fana bagaimana? Muridnya sudah pernah bertemu dengan gurunya, bahkan sudah bisa melihat sosok gurunya dengan sempurna. Ketika satu ketika dipalsukan oleh yang lain, tetap tahu kalau ini bukan guru saya, ini bukan pembimbing saya, ini bukan mentor saya ya. Makanya kan saya ajari fana fisyekh dulu. Setelah fana fisyekh, fana fi rasul, barulah fana fillah, supaya kita tidak terganggu dengan suara-suara imajiner. Nah, bagaimana? Ya, seorang murid harus bisa menghadirkan gurunya atau mursyidnya di mana ketika dia dalam keadaan zikir dan wirid. Jangan kalau menghadirkan saya, hadirlah di tempatnya dengan wirid. Hadirnya bukan karena imajiner, tapi betul-betul hadir di depannya jenengan. Walaupun saya posisi di rumah di sini, jenengan wiritan ya, tawasul ke saya, terus saya datang di depan jenengan ngajak salaman. Nah, terus jenengan melihat saya dari atas bawah, ini guru saya apa setan, guru saya apa setan, karena sudah pernah bertemu dan mengerti ya. Suaranya saja jenengan ditelepon ya, kan nggak melihat saya, walaupun pakai perangkatnya orang lain kan sudah bisa mendengar, oh ini suaranya Pak Widodo beneran, ini bukan. Nah, itu kita harus bisa membedakan memang mana suara imajiner dan mana suara al-haq. Jadi Nabi memang yang ditakutkan ya seperti keadaan sampean itu, bukan al-haq yang datang, masih suara imajiner ya. Makanya tahapan saya mengajarkan itu kan fana dulu dengan gurunya, fana fisyekh istilahnya, fana fi rasul, kemudian pas sudah itu maka fana dengan Nabi. Setelah fana dengan Nabi barulah fana fillah. Okay. Kira-kira begitu Mas. Ada yang lain? Oke, monggo. Oke, barang. Oke. Jadi ini yang dijelaskan oleh Nabi ketika kita sholat. Ini kan selalu banyak yang mengganggu. Sebelum sholat itu kita gak ingat apa-apa. Ketika Allahu Akbar, aduh jam tanganku kacamata ketinggalan di tempat wudunya masjid. Ini batalkan sholat, cuma ngambil jam tangan, kacamata, rasanya kok malu sama Allah. Nah, kalau nggak diambil, kata suara imajiner di dalam hati, awas lo, jam larang hilang lo, hilang kapok lo. Ya, akhirnya itu mengganggu. Nah, ini kalau kata Nabi, kalau sampai suara-suara ini mengganggu terus di dalam hati kita, ya jangan
diikuti biar sampai betul-betul suara begitu itu terdengar betul dengan telinga, bukan dengan telinga batin kita itu. Sehingga ketika sholat nggak bisa khusyuk, ya, gelambiar kemana-mana, ya. Yang kerja ingat kerjaannya, ya. Yang bertani di sawah ya ingat sawahnya, dan sebagainya. Itu yang dimaksud oleh Nabi, suara-suara yang mengganggu kita ketika sholat. Banyak sekali yang mengganggu ketika sholat. Allahu Akbar, mungkin itu detik-detik itu 3-4 detik itu yang pertama kita khusyuk, setelahnya itu gak akan khusyuk. Allahu Akbar kabira walhamdulillah, itu sudah ingat semuanya apa-apa yang ada dalam hadapan kita selama tadi belum sholat. Ya, ikatan duniawi luar biasa mengikat kita. Kita akhirnya sholat itu gak ingat yang disembah, akhirnya mengingat sesuatu. Ya itulah kalau kata orang ahli filsafat namanya menyembah kekosongan. Yang diingat bukan Allah tapi selain Allah. Dan kita juga diajari Nabi hal-hal yang semacam itu harus disingkirkan karena membuat kita tidak khusyuk. Siapa mereka yang berada di dalam hati kita yang selalu seperti itu? Itulah namanya nafsu. Jadi kita harus mengendalikan nafsu supaya tidak mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan kita dalam sholat. Jadi banyak sekali ragamnya. Yang penting kalau sampai suara ini nggak mendengar, sudahlah, jangan dihiraukan, diabaikan saja. Nanti kalau selalu begitu jenengan abaikan, lama-lama itu hilang sendiri. Jenengan ketika sholat di tengah pasar pun Allahu Akbar, kalau sudah Allahu Akbar itu sudah gak dengar keramaian di pasar, orang ribut di pasar itu gak dengar kita. Nah kalau mau praktek, jadi contohnya begini, kalau saya di rumah ini tempat ngaji, saya lagi muter musik sambil menunggu jamaah datang. Ya saya sholat saja walaupun musik itu kenceng suaranya dari salon. Ya, orang lain mengatakan begini, loh kok nggak dimatikan ketika sholat? Loh, saya itu walaupun ada sound system yang suaranya luar biasa bombastis, saya sholat pun sudah nggak mendengarkan suara itu. Jadi suara imajiner dari salon sound system sudah nggak saya dengar. Saya sudah sepi di tengah keramaian. Artinya apa? Saya sudah bisa mengkondisikan diri saya walaupun di tengah-tengah konser tetap sholat itu gak mendengar konsernya. Tapi itu butuh latihan. Dengan latihan kalau sholat Allah, tapi sholat sunnah saja yang dipakai latihan. Ya, di ruangan sholat rumah itu dikasih suara musik yang kenceng, masih dengar gak musiknya? Kalau masih dengar musiknya, berarti masih kalah diri kita dengan suara imajiner itu. Latihan sholat khusyuk berarti menghilangkan imajiner dari diri kita. Latihan, karena suara buanter pun sudah gak masalah. Makanya kalau sudah bisa sholat khusyuk itu di tempat apapun, ya, di tempat keramaian nggak perlu minggir. Ya, makanya kata Imam Ghazali kalau kita belajar kitab Ihya Ulumuddin, orang yang sholatnya khusyuk itu bukan orang yang sholat di tengah hutan dan tengah malam di tengah hutan. Kalau di tengah hutan itu bisa sholat khusyuk wajar karena dia takut, konsentrasi penuh, ya, berjaga-jaga kira-kira ada apa, ada ular, ada macan dan sebagainya. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iya, yang diingat hanya Allah saja imajinernya. Tapi ketika sholat di tengah-tengah pasar, ya kita ada orang ramai di pasar tawar menawar barang harga, ya kita sudah nggak dengar, berarti itu sudah khusyuk namanya. Oke. Jadi itu yang dimaksud oleh Nabi ketika kita sholat. Ya kalau bahasanya orang sekarang psikolog, seorang guru, ya suara-suara imajiner itu yang selalu mengganggu konsentrasi kita. Oke, kurang lebihnya begitu. Oke, silakan.
Iya. Jadi yang diajarkan Nabi yang sekarang diamalkan oleh para sahabat tabi'in sampai ke kita, itu ada namanya latihan muqarrabah ya. Latihan bagaimana kita ketika dalam kondisi beribadah itu yang diingat hanya selalu Allah, dan itu memang ada latihannya ya. Wiridnya juga ada latihannya ya. Karena konsentrasi, sholat khusyuk itu bukan orang yang konsentrasi sebenarnya kalau di Islam. Justru orang yang konsentrasi itu akan menimbulkan kontraksi ya, konsentrasi itu mendetek, itu malah bukan khusyuk. Sholat khusyuk itu sholatnya rileks ya. Makanya rileks itu di dalam istilahnya orang sholat adalah tumak nina. Tumak nina itu artinya bahasa Inggrisnya rileks. Jadi ketika membaca Allahu Akbar, kita sudah gak ingat apa-apa. Yang diingat hanya Allah saja yang kita sembah. Kenapa? Nah, kita oleh guru-guru kita yang sumber pengajarannya dari Nabi Muhammad, maka ketika kita sholat, kita harus sudah mengikrarkan, mendeklarasikan pada diri kita, seluruh apapun yang melekat pada diri kita namanya duniawi harus ditinggalkan. Belajar meninggalkan duniawi. Ketika kita sholat, kita menghadap Allah tidak boleh membawa apa-apa ya, yang dibawa hanya diri kita. Ilmu pun juga tidak boleh dibawa menghadap Allah, karena Allah sumbernya ilmu. Kita sakti pun tidak boleh membawa kesaktian di hadapan Allah. Maka kalau ingin begitu nanti ada latihannya ya, latihan zikir, wirid, itu memang ada teknik-tekniknya yang harus dipelajari oleh orang yang ingin sholatnya khusyuk. Bukan khusyuk terus akhirnya sholat di kegelapan, terus dibimbing dengan musik dangdung gitu kayak orang motivator, terus orang menangis-nangis bayar 2 juta aja hanya bayar sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu ya, yang harus dikeluarkan dari diri kita adalah suara imajiner yang bersumber dari nafsu kita sendiri. Jadi dikeluarkan, itu ada ilmunya sendiri mengeluarkan itu. Nanti semakin kita keluarkan, suara imajiner semakin keras. Nah, contohnya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang NU. Yang Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sampai terakhir ya. Itu minimal kalau ingin belajar khusyuk. Ketika Allahu Akbar, pahami dulu maknanya Allahu Akbar artinya apa. Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi katsira. Allah Akbar ya, Allah Maha Besar. Kabirau dengan kebesarannya itu aku memuji ya, kabir walhamdulillahi katsira dengan sangat banyak ya. Innas sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Nah itu kita harus paham apa yang kita baca sebenarnya. Untuk latihan pertama kita bisa sholat khusyuk supaya suara-suara yang tadi disebutkan Nabi, yang oleh bahasanya orang sekarang itu kita sebut suara imajiner, biar tidak mengganggu kita. Itu yang namanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itulah suara-suara yang mengganggu ya ketika kita sholat. Waswisu fi sudurinas, dalam hatinya manusia itu minal jinnati wan nas. Jadi itu yang disebabkan oleh perilaku jin dan manusia ketika kita belum melaksanakan sholat. Tadi kan mengerjakan pekerjaan masih numpuk, tiba-tiba Allah Akbar, Allah Akbar, kok sudah zuhur ya. Nah, terus sholat Allah
Allah. Sholatnya pun terburu-buru. Ya pergi ke tempat sholat itu niatnya bukan tumanina, niatnya sepupu jono waktu ndang sholat ndang wis ndang balik kerja maneh. Sehingga itu pun dengan perilaku kita mau segera sholat on time itu bukan karena tumanina, bukan karena Allah, karena supaya bisa cepat kembali mengerjakan pekerjaan. Sehingga suara-suara imajiner itu malah selalu kuat di dalam diri kita. Ingat apapun ketika sholat, ya, yang pernik-pernik kecil-kecil pun akan teringat. Makanya Imam Ghazali pun memberikan nasihat begini: kalau kamu mencari sesuatu yang hilang, tidak bisa menemukan, sholatlah 2 rakaat, nanti pasti kamu akan ingat. Makanya Imam Ghazali itu pernah sholat, ya, sholat Allahu Akbar. Terus adiknya ikut sholat di belakangnya berjamaah. Nah, adiknya ini melihat secara spiritual tubuhnya Imam Ghazali sekujur tubuh mulai kepala sampai kaki itu berlumuran darah. Setelah sholat ditanya sama adiknya, "Mas, sama tadi sholat itu kok sekujur tubuhmu itu berlumuran darah. Kamu sedang memikirkan apa?" "Iya, aku sedang memikirkan bagaimana hukumnya wanita haid. Nah, darah yang berlumuran di badanku tadi adalah darah haid." Imam Ghazali ingin menulis tentang hukum-hukumnya wanita yang sedang haid, tapi sambil sholat, karena imajinasinya Imam Ghazali muncul semua ketika sholat. Makanya suara imajinernya itu, oh haid begini-begini. Adiknya yang sudah bisa membedakan suara itu imajiner apa al-haq, maka dia tahu, ya, kalau di sekujur tubuhnya itu ada darah haid. Saya sholat di depan saya, terus imam Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Setelah itu saya membatalkan jadi makmum keluar. Teman saya tanya, "Lha apa Mas di makmum wong kuwi kok metu sampean?" "Iya mosok dadi imam Allahu Akbar eling selingkuhane." Ya, kalau orang lain kan tidak melihat kalau imamnya itu selalu ketika sholat ingat pacarnya, selingkuhannya dan sebagainya. Makanya kalau jenengan sudah bisa dibukakan oleh Allah, sholat dengan orang lain tahu apa yang dipikirkan orang itu ketika sedang sholat. Nah, itu yang harus kita hilangkan dari diri kita, supaya ya itulah namanya takhasyu'an, tadharru'an, seperti yang doa diajarkan oleh ulama ketika Ramadan. Allahumma ya taqabbal siyamana wa taqabbal sholatana wa taqabbal, ya, sujudana, ruku'ana, ya, tadharru'ana wa takhasyu'ana, itu semuanya doanya begitu. Jadi itu memang ada teknik khusus, nanti perlu belajar kalau ingin menghilangkan suara-suara imajiner seperti tadi. Oke, kira-kira begitu. Masih ada lagi? Oke, monggo. Oke. Di hadis ke-17, kalau sholatnya lupa dapat rakaat berapa, itu disebutkan di kitab yang diingat rakaat yang keberapa. Contohnya sholat isya, Allahu Akbar, tadi saya dapat berapa rakaat ya. Kalau yang kita ingat 3, ya sudah dihukumi oleh Allah itu 3 rakaat, tinggal nambah 1 rakaat salam. Ya. Kalau diingatan kita ternyata, nah kalau kita belajar fikih sholat kan dijelaskan ya, berdasarkan di fikih itu, kalau yang diingat 1 ya sudah, itu yang sesuai yang diyakini dengan ingatan kita 1, ya berarti 1 rakaat, berarti tinggal nambah 3
rakaat. Ya. Kemudian tentang makanan minuman yang panas, Nabi melarang meniup, tapi kalau dikipasi boleh. Makanya nenek moyang dulu, saya masih kecil, mbah saya ini kalau saya mau berangkat sekolah SD, nasi ditumplek-blek di tempatnya nasi itu loh yang dari kayak tempe besar, ya, terus di situ dikipasi ipit. Kalau orang Badas bilangnya ipit besar tuh. Nah, barulah dimasukkan ke bakul. Makanya nasinya nggak akan basi sampai malam. Barulah setelah nasi dingin saya boleh makan. Makan pun begitu, kecapan cuma kecap-kecap terus ditelan. Itu dimarahi. Nggak boleh. Kalau kecapan, ya, itu kamu hitung 41 kali kecapan, barulah dimasukkan perut, biar perutmu awet. Biar kalau kamu makan nggak menyebabkan badanmu gemuk. Nah, ternyata memang betul itu di kitab juga dijelaskan seperti itu. Ternyata memang ketika makan makanan yang panas, kita makan menyebabkan organ tubuh kita namanya gigi dan lain-lain yang ada di mulut ini jadi rontok, terus jadi kanker mulut dan sebagainya. Jadi kalau makanan boleh dikipas, yang tidak boleh ditiup-tiup. Saya sering melihat orang itu dulang anaknya, nyuapi anaknya, entah pakai apa ditiup-tiup. Itu yang nggak boleh, yang ditiup. Kalau dikipas boleh. Tapi menurut penelitian, ketika saya dulu meneliti, makanan tidak boleh dikipas angin karena nanti bakterinya banyak yang masuk dari kumparan kipas anginnya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita pelajari pada malam hari ini, ya, membawa manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bihal istiqamah tatba'uhal karamah wa tahsyurna bi ibadikas sholihin bis sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Amin ya rabbal alamin. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.